Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ude Syahrani dengan NIM 12111220040, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi hari ini saya mau mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi di perusahaan XYZ untuk memenuhi tugas sesi 6 komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Pak Rizky Surya Tawakal, SIKOM, MIKOM. Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang retail memiliki sekitar 500 karyawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan antara manajemen dan karyawan. Beberapa karyawan juga mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan atau pengakuan. Masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ menurut saya sendiri, 1. Kurangnya komunikasi antara departemen, antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, kurangnya informasi yang jelas antar departemen, antar para manajer dan karyawan. Yang ketiga, kurangnya penghargaan bagi para pekerja. Rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Jadi saya akan menggunakan 4 alur komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi dari atasan kepada bawahan atau biasa disebut downward communication. Nah, di dalam downward communication ini ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan, yaitu informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, informasi mengenai kebijakan dan praktek, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas, informasi mengenai kinerja karyawan. Metode downward communication ada 4, yaitu 1. Lisan, yang kedua tulisan, yang ketiga gambar, skema atau bagan, yang keempat kombinasi dari ketiga metode tersebut agar lebih inovatif terkait informasi yang disampaikan. Yang kedua ada komunikasi dari bawahan kepada atasan atau disebut upward communication. Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan diperoleh hasil dari apa yang diharapkan dari upward communication, yaitu 1. Apa yang dikerjakan, hasil yang dikerjakan, perkembangan dan rencana ke depan dari bawahan. Yang kedua, penjelasan masalah yang tidak terpecahkan di mana bawahan merasa memerlukan bantuan atau bimbingan. Yang ketiga, menyampaikan saran atau ide untuk perbaikan. Keempat, menyampaikan bagaimana bawahan berpikir dan merasakan tentang pekerjaannya. Jadi ada 7 prinsip untuk membuat arus informasi dari bawah ke atas. Yang pertama, program harus direncanakan meskipun bersifat rahasia. Yang kedua, dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, menggunakan saluran yang rutin, informasi mengalir dari jenjang kesepakatan dalam organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, menekankan pada sensitivitas dan penerimaan dalam menanggapi ide dari bawahan. Yang kelima, melibatkan proses mendengar yang objektif. Yang keenam, melibatkan tindakan respon terhadap masalah. Yang ketujuh, menggunakan berbagai media dan metode untuk mendukung arus informasi. Jadi ada 3 fungsi dari upward communication. Yang pertama ada penyampaian informasi mengenai pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, penyampaian informasi mengenai persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat terselesaikan. Yang ketiga, penyampaian saran dan perbaikan dari bawahan. Yang ketiga ada komunikasi antar sesama atau horizontal communication. Horizontal communication tersebut adalah pertukaran informasi di antara orang yang memiliki hubungan dekat dalam unit kerja yang sama. Tujuan dari horizontal communication tersebut adalah 1. Mengordinasikan pekerjaan tugas. Yang kedua, bertukar informasi dalam rencana dan kegiatan. Yang ketiga, mengatasi masalah. Yang keempat,
mendapatkan pemahaman bersama. Kelima, memusyawarahkan, negosiasi, dan menangani perbedaan. Yang keenam, membangun dukungan interpersonal. Yang keempat, ada komunikasi antar manajemen, yaitu cross channel communication, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi di antara seorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda kedudukan dan bagian. Sisi positif dari cross channel communication ini adalah komunikasi upward dan downward dapat diperbaiki. Pertanyaan ketiga, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Jadi yang pertama ada hadiah. Karyawan yang berprestasi akan diberikan penghargaan berupa hadiah nyata yang dapat langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh karyawan tersebut, seperti misalnya voucher belanja, tiket wisata, ataupun sejumlah uang. Perusahaan juga memberikan hadiah yang bersifat personal, seperti makan siang atau makan malam bersama pimpinan, rekreasi ataupun liburan satu tim bersama pimpinan. Yang kedua, perusahaan akan memberikan kesempatan promosi jabatan. Promosi dapat dilakukan jika karyawan memiliki loyalitas yang tinggi yang memang mampu untuk diberikan kesempatan untuk promosi jabatan yang lebih tinggi. Sekian identifikasi masalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.